akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang si laris. Jangan berpikir kalau laris ini adalah jualan ya. Oke, apakah itu si laris? Berikut akan dijelaskan oleh Ibu Siti Khairiah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut selaku pengampu pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan pendaftaran penduduk selalu melakukan inovasi-inovasi yang bisa memudahkan, mencepatkan masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukannya. Dalam hal ini kita melakukan kajian karena kita juga sudah melakukan pelayanan kunjungan dari desa ke desa, dari rumah ke rumah. Jadi memang Dukcapil sudah menyediakan pelayanan online yaitu secara daring dengan aplikasi Silakas. Akan tetapi ketika kita berkunjung ke desa, kita tidak menutup masih ada beberapa penduduk, ya tidak beberapa sih, banyak artinya penduduk yang tidak memiliki handphone yang support handphone Android, terus para lansia juga, terus difabel juga seperti itu, yang mereka mungkin kan menginginkan pelayanan yang bersahabat dengan mereka, yang lebih bisa membantu mereka lagi. Maka dari itu, dari kajian-kajian tersebut kita melakukan sebuah terobosan, yaitu melakukan koordinasi dengan desa. Kita kaji dengan desa bagaimana apakah bisa kita lakukan layanan terintegrasi. Karena seyogyanya kan penduduk itu miliknya desa. Terus dari beberapa desa yang kami datangi, kami lakukan koordinasi dan uji petik, ternyata memang ada beberapa desa yang sangat mendukung itu. Akhirnya kami melakukan kolaborasi dengan desa, yaitu dengan melakukan layanan terintegrasi dengan desa. Nah, jadi si laris ini adalah sistem layanan informasi administrasi kependudukan dengan desa, terintegrasi dengan desa. Jadi belajar dari itu semua, akhirnya tercetuslah si laris itu tadi, Bu. Si laris itu adalah sistem informasi layanan admin Dukpil terintegrasi dengan desa. Jadi apa itu si laris? Si laris itu adalah layanan administrasi kependudukan yang dibantu oleh desa. Jadi masyarakat yang tidak memiliki handphone Android, yang tidak bisa mengakses layanan daringnya Dukcapil, cukup datang ke desa saja. Dengan Silakas bersaudara atau bagaimana? Siap, aplikasinya satu, Ibu. Jadi intinya Dukcapil itu tidak menambah-nambah aplikasi lagi, karena saat ini pusat pun kan sedang menggencar-gencarkan ke kita, artinya tidak usah banyak-banyak aplikasi. Betul. Jadi si laris itu adalah jendelanya Dukcapil. Nah, Dukcapil itu punya namanya aplikasi Pelangi yang bisa memfasilitasi. Kalau Silakas itu kan basisnya memang Android. Dia berbasis mengajukan sama dengan WA. Tapi kalau Pelangi itu dibangun untuk membangun layanan yang terintegrasi. Misalnya dengan pengadilan, dengan KUA, gitu. Jadi si laris ini sudah memiliki rumah sebenarnya. Hanya menambah jendela-jendela saja untuk menuju aksesnya ke desa. Rumahnya yang sebenarnya Silakas atau Pelangi? Pelangi. Iya, jadi di dalam Pelangi ini kayak menu-menunya ya. Di dalam Pelangi ini berarti ada Silakas dan ada Silaris. Ada Silakas, ada Silaris, ada Betatai, terus ada pelayanan dengan Kementerian Agama, dengan Pengadilan Agama juga, dengan Pengadilan Negeri. Oke. Bagaimana Ibu sistem atau prosedur atau alur dari layanan si laris ini? Jadi prosedurnya masyarakat cukup datang ke desa saja. Nanti desa melalui aplikasi si laris tadi. Datang ke balai desa ya? Ya, datang ke balai desa. Terus mengajukan permohonan ke desa, nanti desa yang mengajukan permohonan ke kami. Terus Dukcapil proses, nanti setelah proses kami kembalikan lagi dokumennya. Jadi desa dalam hal ini juga membantu mencetakkan. Khususnya untuk dokumen kecuali kartu. Kartu itu ada dua, yaitu kartu KTPL dan KIA. Nah, kalau dokumen lainnya itu bisa dicetak lewat desa. Jadi desa yang membantukan. Artinya si pemohon ya masyarakat itu tidak bersentuhan langsung dengan aplikasi ini. Siap, tidak. Aplikasi ini memang digunakan untuk
terintegrasi. Khusus Jadi, untuk perangkat desa ya? Iya, siap. Oke. Jadi satu desa satu user. Terus begitu. kalau kita kan bertanya kenapa, karena takutnya nanti pungli misalnya, karena kan ini di luar skupnya Dukcapil. Jadi kita sudah bekerja sama yang namanya dengan perjanjian kerjasama, yaitu udah kita PKS kan. Jadi masyarakat jangan khawatir, artinya oh nanti kalau di desa bayar, tidak. Justru desa membantu, seperti KIA dan KTP itu desa kok yang membiayain. Jadi desa yang minta kami dikirimkan karena memang kita udah kerjasama dengan pihak ketiga juga kan. Jadi desa itu untuk KTP dan KK karena tidak bisa tercetak di desa, itu desa yang minta dikirim, kita yang mengirim, tapi biayanya desa. COD. COD, jadi Oke, benar-benar berarti- gratis lah. Iya. Bedanya dengan Silakas berarti kalau Silakas masyarakat bisa entry sendiri melalui Siap. Android mereka begitu ya. Siap. Oke. Kalau Silaris itu masyarakat hanya memasukkan permohonan ke desa, Siap, ke balai desa ya. siap. Jadi nanti seterusnya balai desa, perangkat desa yang akan meneruskan ke Disduk Capil. Iya. Tapi nggak bisa diakses umum, bisa. Nggak ya, bisa, ya, dia ya. udah kayaknya ada. Oke. Apakah ini juga perangkat desa melalui digital juga atau offline dia? Digital juga Bu. Digital juga. Jadi digital juga, terus fasilitasnya juga dilengkapi sendiri oleh desa. Jadi desa benar-benar support kita, support sistemnya. Artinya Iya. benar-benar kolaborasi. Oh. Keuntungan desa juga itu Bu, mereka bisa punya arsipnya. Karena kan profil desa Betul. itu tergantung penduduknya juga. Jadi mereka bisa profil desanya juga terpenuhi, terus dokumen-dokumennya dia juga punya arsipnya kayak gitu. Oke, nah tadi kita sudah berbicara juga tentang Silakas ya Bu Hairiah, Silakas, kemudian ada Silaris. Lalu kedua aplikasi ini apakah terconnecting atau bagaimana? Khawatirnya saya begini, ketika pada suatu saat misalnya si masyarakat dientrikan terlebih dahulu melalui jalur Silakas oleh anaknya, oleh siapa begitu yang mengerti dengan Android. Nah, ketika ini masih dalam proses, nah si masyarakat ini datang kembali ke desa begitu untuk menyampaikan bahwa dia perlu ini begitu. Siap. Jadi semua layanan Dukcapil itu sebenarnya terkoneksi. Jadi tidak akan ada misalnya dia udah maju di Silakas atau di SiWA terus dia Silaris. Karena apa? Kami punya namanya itu kontrol di dalam. Jadi dengan aplikasi juga namanya simple. Jadi Dukcapil itu memang kayak akan inovasi karena terkait dengan layanan publik. Jadi dari semua aplikasi itu dia punya satu kontrol namanya simple, sistem informasi pelayanan. Jadi layanan yang masuk baik itu lewat normal, yang datang sendiri ke Dukcapil, baik itu lewat WA, baik itu lewat Silaris, baik itu lewat Silakas, baik itu Batatai atau Pelangi yang terintegrasi dengan pengadilan negeri dan pengadilan agama itu semuanya disimpan. semuanya terlink begitu ya. Iya, jadi jangan khawatir ya. Nggak tumpang tindih, nggak bakalan. Iya, nggak pakai tumpang tindih, nggak pakai double-doublean. Iya. Karena simple itu tadi pengendalinya. Termasuk ya salah satu verifikator kita itu Ibu Siti Juwairiah yang kebetulan saat ini beliau menjabat sebagai subkor identitas penduduk. Oke, baik. Ya, saya langsung ke Ibu Siti Juwairiah. Nah, selaku subkoordinator kegiatan identitas penduduk ya. Oke. Nah, dengan program Silaris ini, Bu. Pertama kita kan sudah punya Silakas ya. Lalu ada antusias masyarakat atau bahkan juga manfaat-manfaat lebih yang didapat oleh masyarakat kita itu apa saja? Dengan Silaris ya Bu ya? Iya. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat itu hanya perlu ke desa saja. Jadi tidak perlu lagi mereka menambah biaya untuk datang ke Dukcapil. Dan perlu diketahui bahwa Silaris saat ini sudah bekerja sama dengan 2 desa Bu, yaitu Desa Martadah Baru dan Desa Sumberjaya. Seperti yang kita ketahui, Sumberjaya itu berada di Desa Kintap. Ketika mereka harus ke Tanah Laut, ke Dukcapil, mereka harus mengeluarkan biaya lebih. Nah, artinya kelebihannya mereka hanya ke desa saja, menyerahkan permohonan, ketika lengkap nanti desa yang menginput
Nah, desa menginput akan masuk ke Simpel tadi, kami verifikasi dan akan kami kerjakan. Setelah itu ketika sudah selesai kan mereka tinggal mencek di aplikasi mereka itu. Ketika sudah di verifikasi di tanda tangan elektronik, mereka tinggal cetak saja. Artinya setelah itu kan masyarakat sudah bisa mengambil. Nah, ini ada beberapa keuntungan, yaitu mereka tidak membuang biaya, hanya membuang biaya mungkin dari rumah ke desa aja, tidak ada biaya transportasi dan segala macam. Mereka gratis, tidak ada dipungut biaya, mungkin hanya menunggu pencetakan KIA dan KTP-nya saja. Lalu si Laris ini apa ya kecepatannya, maksud saya kecepatan penyelesaiannya, apakah sama dengan Silakas atau ada prosedur lain yang memperpanjang atau memperpendek? Sama saja Bu dengan Sama yang saja, lain, sama saja itu, tapi perbedaannya hanya KTP dan KIA saja. Mereka kan nggak bisa langsung cetak, jadi ketika persyaratan mereka beres 1 hari selesai. Misalnya Di Silaris ya? Iya, kami verifikasi kan hari itu juga selesai dengan syarat tidak ada kekurangan dalam dokumen. Nah, ketika mereka memerlukan KIA dan KTP itu nanti kan kami kirim lewat pos. Jadi tidak bisa hari itu juga. Dan biaya COD-nya tadi ditanggung oleh desa. Jadi Desa Sumberjaya dan Desa Martada Bukan Baru ditanggung oleh masyarakat. Bukan Bu. Dan makanya kami berterima kasih sekali sama Desa Martada Baru dan Desa Kintab yang mau memfasilitasi biaya COD ini Bu. Oke. Nah, artinya si Laris ini hanya untuk administrasi kependudukan tertentu. Tidak semua administrasi pendudukan? Semua Bu, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Oh begitu. Iya. Oke. Baik. Lalu di launching kapan Bu? Si Laris di launching kapan? Sudah berapa usianya? Baru 22 November. Iya, kemarin 22. Oh, ikut inovasi daerah kemarin ya. Ikut yang launching di Bapeda Bu, izin bersama. Oke, baik. Lalu kenapa hanya ada 2 desa? Untuk sementara ini kan masih pilot project Bu. Insya Allah ketika ini nanti berdampak baik, kami berharap nanti akan menular ke desa-desa lain Bu, karena memang berdampak positif bagi masyarakat. Oh begitu. Memang target ya hanya 2 desa gitu. Saya pikir ini kan pilot project kita ada 135 desa ya? Iya, 130 desa dan 5 kelurahan. Oke. Target 2 desa ini adakah batas waktu? Nanti misalnya 2 desa ini setelah kita launching sebagai pilot project, nanti akan kita evaluasi misalnya dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun atau berapa? 1 tahun nanti akan 1 tahun dievaluasi. Oke. Baik, kita ada suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Agak dijauhi dengan radio Anda. Oke, suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Ali Bu. Ali katanya. Oke, baik. Pak Ali, silahkan. Saya mau bertanya aja Bu lah. Oke. Dengan Bu dari narasumber dari Capil. Ini kita tuh melihat ya, apakah dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan Bu, ya gimana ya, kita melihat ada yang langsung masyarakat langsung yang ke masyarakat, sedangkan kita kan di pemerintahan itu kan ada yang namanya pemerintahan dari bawah desa. Nah, kenapa ada semacam peluang masyarakat umum yang bisa langsung mengakses ke Capil, apa yang dikatakan tadi, nggak melalui jalur desa misalnya, bahkan nggak harus orang desa yang datang ke Capil itu untuk ngurus. Nah, itu aja yang mau tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali. Iya, terima kasih Pak Ali. Ya, ini menyoroti soal masyarakat yang langsung ya.
untuk bisa mengakses, untuk bisa datang langsung ke Disdukcapil berurusan tentang dokumentasi kependudukan. Nah, padahal sebenarnya di desa itu kan kita punya perangkat desa. Nah, akhirnya apakah mereka melampaui maksudnya ya, kenapa tidak melalui Pak Desa? Dijelaskan. Baik, Ibu Khairiah. Siap, terima kasih. Terima kasih Bapak Ali atas pertanyaannya. Kenapa masyarakat bisa mengurus sendiri dokumen kependudukannya langsung ke Dukcapil, tidak lewat desa? Jadi begini Pak Ali, karena Dukcapil itu memiliki aturan yang telah diterbitkan oleh Permendagrinya yang termasuk ada Perpres 96 tahun 2019 yang mana pelayanan di Dukcapil itu ada dua jenis, yaitu secara daring dan secara luring. Dari Perpres 96 tahun 2019 dan ditegaskan di Permendagri 108 tahun 2019 juga tentang tata cara penerbitan dokumen kependudukan, itu memang di situ ada tata caranya. Artinya kalau masyarakat mengurus secara daring itu dia bisa mengajukan sendiri tanpa lewat desa lagi. Ini untuk memangkas birokrasi. Artinya masyarakat itu karena dokumen kependudukan itu adalah hak mutlak. Nah, dan adalah pelayanan paling mendasar. Apalagi sekarang dokumen kependudukan adalah digunakan sebagai dasar dari semua layanan. Jadi masyarakat tidak lagi pemerintah itu ingin mempersulit warga harus ke sini ke situ untuk hanya sekedar mendapatkan dokumen kependudukannya yang memang itu hak mereka dan kewajibannya pemerintah daerah. Tidak hanya kewajiban pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat juga, Bu, karena memang ada Undang-Undang 23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2016 yang mana memang pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu memberikan kewajiban atas pelayanan dasar ini, yang dalam hal ini diatur oleh Dukcapil. Nah, kalau memang dari kajian itu memang ada beberapa desa yang mengeluhkan ke kami, Bu. Artinya karena warga ini langsung ke Dukcapil. Nah itu ya merasa ada sebagian kan mereka merasa perangkat desa dilampaui. Betul, begitu ya. Desa tidak punya arsip lagi. Maka dengan ini karena memang aturannya seperti itu kan Dukcapil hanya melaksanakan bagaimana aturan termasuk Perpres 96 tadi. Untuk dari itu, dari kajian-kajian itu kita juga menawarkan dengan desa, berkoordinasi dengan desa bagaimana kalau kita kerjasama seperti itu. Tapi dengan catatan desa juga memberikan gratis. Artinya tidak boleh memungut biaya dari penduduknya, kayak gitu. Maka muncullah Silaris. Siap. Nah, dari Silaris ini desa mungkin bisa menerima itu tadi, Bu. Artinya warga datang ke tempatnya seperti mau pindah, lahir, mati, kayak gitu. Jadi desa juga punya arsipnya kayak gitu. Karena memang berdasarkan aturannya kan desa bukan kewenangannya untuk memberikan pelayanan gitu, kayak gitu. Jadi dengan Silaris ini kami berharap memang kenapa jadi baru 2 desa selaku pilot project, karena kemarin kebetulan itu adalah proyek perubahan kami, Bu, di PKA kami. Jadi kami karena waktunya hanya 2 bulan saja, jadi kami untuk pilot projectnya itu kami ambil 2 desa dengan harapan jangka menengahnya itu kami sudah bisa separuh lah dari 130 itu udah laris lah kayak gitu. Terus kedepannya nanti di jangka panjangnya kita sudah berharap semua desa itu udah pakai Silaris kayak gitu. Oke. Nah, itu jawabannya lah Pak Ali, bahwa memang aturan dari pusat ya, amanat dari undang-undang bahwa masyarakat boleh ya mengakses langsung, mengentry langsung untuk dokumen kependudukannya dengan alasan tadi bahwa dokumen kependudukan itulah adalah hak mutlak warga negara ya, hak dasar warga negara. Nah, namun memang tadi disampaikan oleh Ibu Khairiah ada beberapa desa juga yang mengeluhkan ini karena desa tidak punya arsip, desa tidak tahu begitu ya, tidak dapat memantau begitu dan lain sebagainya. Maka muncullah Silaris. Ya, maka muncullah Silaris yang terintegrasi dengan desa. Ya, seperti itu Pak Ali. Oke, mudah-mudahan sudah puas ya dengan jawabannya. Ini mungkin berhubungan, Bu, chat yang ada ini, Bu. Oke. Baik, di suara pendengar izin bertanya, ada rekan Ainah di Tampang. Mendengarkan tadi aplikasi Silaris yang terintegrasi dengan desa. Apakah selama ini tidak terintegrasi? Terima kasih. Baik. Oke, silahkan ditanggapi langsung. Ya, terima kasih Bu Ainah di Tampang. Ya, selama ini memang tidak terintegrasi karena
Perpres 96 tahun 2019 udah jelas di situ bahwa dijelaskan untuk mengurus dokumen kependudukan, penduduk bisa langsung tanpa pengantar apapun dari desa atau kelurahan, kecuali penduduk yang benar-benar belum terdata, itu memang harus menggunakan pengantar RT, seperti itu. Nah, untuk itu kami berusaha agar silaturahmi dan kerjasama dengan desa juga nantinya tetap memiliki arsip-arsip dokumen kependudukannya, karena penduduk itu kan miliknya desa, karena yang paling dekat itu desa dengan masyarakat itu. Jadi, seperti orang tua dengan anak gitu ya. Iya. Masa sih anaknya misalnya melakukan sesuatu desa tidak tahu. Iya, betul. Gitu. Karena ini berhubungan dengan kepalitan data, Mbak, sebenarnya. Siap, benar-benar seperti itu. Jadi akhirnya kita mencoba dengan Silaris ini, mudah-mudahan nanti desa juga menerima ini dengan baik, dan permohonan untuk bisa Silaris dengan Dukcapil itu akan semakin banyak seperti itu. Oke, baik Bu Aina. Jawabannya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa puas ya. Baik. Kita ke tadi 2 desa ya yang menjadi pilot project, Bu Juwariah. 2 desa yang menjadi pilot project sini, apa yang menjadi sesuatu yang nilai tambah ya? Suatu nilai tambah Anda memilih di Dukcapil, maksud saya di Dukcapil memilih Martadah Baru dan Sumberjaya. Kecamatan Kintab ya, Sumberjaya ini ya. Ya, Kecamatan Kintab. Ya, ada beberapa hal yang memang kami gunakan untuk melakukan pemilihan ini. Yang pertama kan Desa Martadah Baru itu sudah pernah kami datangi dalam program Detak Desa Tertib Administrasi Kependudukan tahun 2021 ya, Mbak ya. Nah, antusias warga itu untuk memiliki dokumen kependudukan di Martadah Baru itu alhamdulillah lumayan tinggi lah. Dan aparat Desa Martadah Baru ini memang sangat sering aktif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi akhirnya karena silaturahmi kami sudah baik dengan Martadah Baru, dan kami tahu posisi Desa Martadah Baru juga agak jauh ya dari di Kecamatan Tambang Ulang dengan Dukcapil. Jadi itu karena memang aparat sudah baik, terjalin hubungan silaturahmi, dan memang kami sudah pernah detak di sana dan menyelesaikan banyak. Memang masih program detak sudah selesai, mereka masih banyak antusiasme masyarakat masih tinggi. Jadi aparat desa yang membantu untuk datang ke Dukcapil untuk menyelesaikan dokumen kependudukan. Dan Sumberjaya ini memang kami belum detak ke Kecamatan Kintab, tapi karena perwakilan dari desa di Kecamatan Kintab, Bu. Karena memang di Sumberjaya juga kami lihat banyak sekali juga masyarakat yang melakukan permohonan di kecamatan, dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan mereka, dan alhamdulillah antusiasme dari Desa Sumberjaya yang maksudnya tuh mendukung ke kami. Apakah juga salah satu indikatornya itu bahwa Desa Martadah Baru dan Desa Sumberjaya ini prosentasi kepemilikan dokumentasi administrasi penduduk ada perbedaan, ataukah mereka masih banyak yang belum lengkap administrasi kependudukannya, ataukah bagaimana begitu, selain daripada keaktifan dari aparat desanya tadi? Kalau di Desa Martadah Baru itu lumayan sudah bagus aja, Bu, presentasi, tapi mereka masih banyak itu loh, Bu. Maksudnya kan bukan hanya kepemilikan, kadang mereka ada juga perbaikan. Nah, dan di Sumberjaya itu juga persentasenya sih ya lumayan aja, maksudnya tuh dengan desa lain juga tidak terlalu jauh, tetapi mereka support dan keinginan minatnya, karena kan ada beberapa yang harus kami kami mintakan gitu ke desa-desa itu, salah satunya support sarana prasarana, dan mereka mampu untuk memberikan itu. Sehubungan dengan itu, ketika desa ini ditetapkan sebagai desa pilot project, fasilitas apa yang dapat mereka dari Dukcapil? Tidak ada, Bu. Kami tidak memberikan, makanya kami
sebelumnya kan itu melakukan penjajakan dan koordinasi bahwa kami tidak ada memberikan apapun. Dalam hal ini kami hanya murni mengajak bekerja sama saja, memberikan kemudahan kepada masyarakat saja. Jadi makanya kami minta tolong kalau memang berminat dan memang kita punya satu visi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami membutuhkan ini dan desa alhamdulillah oke, kami bisa memfasilitasi. Iya. Lagi pula kan dana desa sudah cukup banyak Betul, gitu ya, iya. dan mata anggarannya pun sudah bervariasi. Benar, sehingga mereka pun kalau misalnya memerlukan anggaran, kayak misalnya pengadaan alat komputer atau apa kan bisa dianggarkan di desa sendiri ya. Iya, baik. Jadi mungkin desa itu bisa mengeluarkan mencetak. Bisa Bisa siap. mencetak Bu ya? Siap, Iya, Pak. bisa. Kecuali KIA dan KTPL. Kartu keluarga Pak bisa dicetak, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan dan Oh, sebagainya. desa yang Karena cetaknya di bisa ya? dalam Mm-mm. Permendagri 108 itu kertas cetak itu hanya A4 80 gram. Artinya kan bisa aja kita untuk memberikan fasilitas itu. Kecuali KTP dan KIA tadi, kartu identitas anak dan kartu tanda penduduk tadi. Tapi mungkin nextnya bisa mungkin ya. Pun. Kamu terkait dengan peralatan juga mungkin di tidak sana bisa, ya. Pak, izin. Karena kalau untuk KTPL itu ada aturan Pak. Ada di Perpres 96 itu memang untuk cetaknya itu hanya kewenangannya Dukcapil. Tidak boleh dengan perjanjian apapun. Selain itu juga perlengkapan juga agak Iya, mahal, alat iya, juga Bu iya. ya. Desa Cetak juga Bu ya. KTP-nya khusus, Pengadaan desa. printernya mungkin. Oke. Oke. Jadi semacam diberi barcode gitu ya di desa ya terkait hasil laris ini. Password, barcode. User Oh ya. ya, user. User ya. Oh iya. Berarti di desa itu ada operator khususnya. Betul. Dan Satu emailnya orang ya? yang Iya, memang diberikan akses khusus. Hmm. Jadi tidak bisa satu desa itu tidak bisa misalnya si A si B yang menginput, hanya khusus satu orang operator yang diberi user tadi. Nah, Oke. menambahkan tadi kita itu selama ini terintegrasinya tuh by system. Tapi kalau masalah kerjasama dengan desa selama ini memang sudah bekerja sama. Iya, Tapi iya. kan offline. Kalau ini kita terintegrasi by system. Nah, lalu dengan desa yang ditunjuk ini, penguatan bahwa desa ini ditunjuk sebagai pilot project, apakah dengan SK Bupati atau dengan MOU atau dengan apa? Izin Bu, dengan PKS. Oh. Kita sudah penandatanganan PKS juga Bu di tanggal 1 memang launchingnya itu di tanggal 22 November, tapi kita penandatanganan PKS itu di tanggal 6 November. Jadi lebih dulu untuk kita penandatanganan PKS-nya seperti itu. Menambahkan sedikit, sebenarnya Cilaris ini adalah pengembangan dari Detak. Dukcapil itu punya namanya sebuah inovasi Detak, Desa Tertib Administrasi Kependudukan. Jadi Dukcapil itu datang ke satu desa itu, contohnya Martadah Baru tadi, kita memberikan pelayanan berhari-hari, 1 minggu berturut-turut di situ, merapikan dokumen-dokumennya. Setelah mereka rapi, nah kelanjutannya itu Bu yang tidak ada, stop, dia stuck. Nah lalu ketika dia stuck di situ, kita mengkaji lagi, oh kenapa kok jadi stop? Ya. Nah karena memang tidak ada yang memfasilitasi warga harus datang ke Dukcapil dulu, harus lewat WA dulu ya kalau dia punya kuota, kalau tidak. Nah akhirnya Kalau ada internet juga, kalau ada jaringan gitu, kalau tidak iya. ya betul. Kenapa kami pilih Martadah tadi sebagai pilot projectnya itu? Karena dia sudah Detak, Desa Tertib Administrasi Kependudukan. Jadi ini adalah implikasi dari itu. Jadi Detak naik ke Cilaris, artinya kami tidak, inovasi itu tidak hanya stuck sampai di situ. Ketika sebuah inovasi itu stuck di situ, artinya oh inovasi ini tidak berkembang dong, seperti itu. Jadi sebelum Cilaris itu nanti akan kita rapikan dulu, akan kita detakkan dulu. Setelah detak, jadi otomatis ini berimplikasi kemana, berimbas kemana, nanti data itu akan semakin valid. Artinya ketika Martadah ini sudah rapi, lampitnya lahir matinya rapi, lampitnya sudah mati, oh kan namanya penduduk itu dinamis ya Bu, tidak stuck di situ. Iya betul. Ketika besok lahir, besok mati. Ada yang meninggal, Iya. ada yang pindah, ada yang datang. Iya, nggak langsung dilaporkan. Bahkan ada yang ganti nama, Iya. karena penggaringan. Iya. Iya. Ini berapa kali ganti nama ini? Betul. Iya. Nah, jadi dengan Cilaris itu ketika proses kependudukan, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting itu langsung dilaporkan. Jadi data kita juga akurat, ketika kita merancang pembangunan juga mudah. Sekarang ada contoh aja Bu, kita lulus SD, anak kita lulus SD, nanti aja dilaporin. Nggak apa-apa juga lulus SD doang. Iya, Nanti iya, aja iya, kalau iya. udah lulus sarjana baru dilaporin. Padahal ketika kita lulus SD,
kita tuh sulit ketika ingin merancang pembangunan kan sulit. Tapi kalau kita lulus SD kita laporkan, lulus SMP kita laporkan, artinya jumlah Data, iya, data kita kan bergerak jadinya. betul. Nah, Berapa sih anak SMP di Iya. Markada mampu nggak dibangun SMP misalnya? iya. Jadi terkait kebijakan pemerintah nantinya. Iya. Iya, Jadi kebijakan itulah. pemerintah ya, mulai dari pemerintah desa sampai kepada pemerintah kabupaten dan Iya, provinsi iya. sampai pusat juga ya. Iya. Karena kita ada juga proyek pusat begitu. Iya. Bantuan juga pula. Iya, bantuan. Kan biasanya ganda talingnya minta bantuan. Iya, betul. Kan misalnya ibu-ibu nih dulunya Kalau suami bantuan istri- juga full. Iya. Iya. Misalnya suami istri dulu suaminya pegawai perusahaan, ternyata laka dia, terus sekarang dia cerai mati misalnya. Nah, harusnya kan dia tuh berhak dapat bantuan, tapi karena tidak dilaporkan oleh dia statusnya kawin terus. Akhirnya ketika tetangga dapat bantuan dia nggak dapat. Oh, Iya. usut punya usut, datanya belum update. Maksudnya seperti itu. Betul. Nah, ini juga dalam kesempatan ini juga kita menghimbau kepada para pendengar, warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya ya, dimanapun suara dan siaran kami di pagi hari ini bisa dinikmati, untuk lebih aktif ya para warga masyarakat melaporkan berbagai kejadian penting dalam hidup dan kehidupannya. Iya, apalagi yang berkenaan dengan administrasi kependudukan. Nanti jangan sampai kita terlewatkan dari program-program pemerintah hanya karena kita tidak melaporkan ya kejadian-kejadian penting dalam hidup kita yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Salah satunya tadi bantuan ya, LT, iya dan lain sebagainya. Oke. Baik. Nah, berikutnya dengan desa-desa yang lainnya. Apakah juga Disdukcapil sudah melakukan pemetaan terhadap desa-desa lainnya yang akan digadang-gadang? Ini kalau boleh bocorannya gitu ya, kalaupun tidak disebut desanya nggak apa-apa. Ya, yang akan digadang-gadang di 2024 nanti akan dicanangkan menjadi desa yang terintegrasi dalam aplikasi Silaris. Kalau untuk digadang-gadang belum ada, Bu. Cuman Belum ada, untuk oke. pemetaan ke depan itu kita Silaris ini akan kita sasar dulu ke desa yang sudah detak. Nah, jadi untuk Ada desa- berapa desa detak di kita sudah Kabupaten punya 3 kecamatan yang sudah detak, Bu. Jadi Tambang Ulang, Bati-Bati, Kurau, lebih Bu, 6 desa. 6 kecamatan, 6 semua desa berarti ya, kecamatan itu. Iya, Oke. siap. Nah, jadi untuk yang sudah detak itu nanti akan kita lanjutkan dengan Silaris tadi. Untuk yang belum detak, tahun ini kita sudah membuat rencana kerja, Bu. Rencana kerja kita untuk melakukan detak lagi. Iya, Jadi detak dulu gitu ya bagi yang belum detak. Berarti Iya. ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 5 ya yang belum detak. Oke. Termasuk Kintab itu, Bu. Kintab, Jorong, Panyipatan, Takisung sama Pelihari sendiri. Tapi kalau Pelihari sendiri ini karena kenapa kita ke belakang, karena kan Pelihari ini dekat dengan Dukcapil. Betul, dekat kota. kabupaten. Prioritasnya nanti di 4 kecamatan. Mungkin di tahun 2024 ini kita 2 kecamatan, Bu, yang terjauh dulu Kintab dengan Jorong. Kalau sudah detak nanti kita akan teluskan dengan Silaris. Jadi artinya inovasi ini akan berkelanjutan, Bu. Mudah-mudahan kita bisa ikut KIPP nanti harapannya. Iya, amin. Oke. Nah, lalu tadi disebutkan ada operator khusus untuk Silaris ini. Nah, terhadap operator ini, apakah Disdukcapil memberikan pelatihan, pendampingan atau bimbingan atau bagaimana? Siap, kita sudah melakukan workshop, Bu. Jadi ketika kita sebelum melakukan PKS, kita sudah melaksanakan workshop dulu. Terus kita juga sudah melakukan uji coba dulu. Setelah uji coba, kita lakukan workshop, kita lakukan baru kita PKS, Bu. Standby operator di desa, satu desa ada berapa orang? Cukup 1 orang saja, Kalau 1 nanti user. dia berhalangan? Kan usernya bisa karena gimana ya, Bu, kalau administrasi kependudukan ini kan harus benar-benar kita percayakan dengan orang-orang Betul. yang kita makanya kita Maksud saya seperti penerbangan ada pilot dan ada kopilot gitu. dia kalau di desa itu dia ada kasih pelayanan dan ada stafnya. Oh. Jadi dia Ya, jadi secara langsung nanti di penanggung jawabnya adalah siap nih. Oke. Artinya kalau kita saya hanya membayangkan ya, kalau saya membayangkan Silaris ini begitu diluncurkan, ini dia sudah punya jalur khusus ya. Siap. Sudah punya jalur khusus, sudah punya drivernya begitu ya. Seperti itu. Jadi masyarakat akan lebih mudah, akan lebih simpel ya. Cukup datang ke desa, ke kantor balai desa, mengisi permohonan dan selanjutnya tunggu selesainya. Siap. Betul. Oke.
Baik. Dan terhadap presentasi selama November, Desember, hari ini 21, besok berarti baru 1 bulan ya? Siap. Usianya ya baru 1 bulan. Apakah sudah dapat dievaluasi isi atau masyarakat yang menggunakan aplikasi Silaris ini? Sudah sesuai targetkah atau bagaimanakah? Siap. Jadi dari uji coba itu di bulan November sampai saat ini itu intensitas penggunaan Silaris itu memang meningkat. Jadi awalnya dari 1 hari hanya 5 permohonan, 2 permohonan, ini sudah meningkat sampai 10 permohonan. Jadi dalam satu kalau kita kan hari kerja itu 5 hari. Yap. Jadi dalam 1 minggu itu ada sekitar 50 permohonan. Jadi kalau 1 bulan itu ada 200 permohonan. Jadi ada peningkatan, memang intensitas peningkatan. Ya. Karena memang Silaris ini kan benar-benar gratis yang dirasakan oleh warga, nggak perlu kuota. Dan nggak perlu datang. Masyarakat dipermudah banget gitu ya. Iya. Dan itu tadi Bu, Dukcapil mendapat keuntungan dibantu oleh desa, membantu memberikan pelayanan paling dasar. Desa juga nanti akan mendapatkan timbal baliknya memiliki arsip-arsip dokumen kependudukannya. Karena penduduk kan yaitu Jarpian tadi, anak dan mama, Kuitan dan anak-anaknya. Iya. Oke. Nah, sebenarnya kita berbangga ya, presentasi penggunaan Silaris ini cukup tinggi. Tapi itu juga berimbas kepada sesuatu yang lainnya, termasuk Silakas tadi. Apakah nanti di Dukcapil tidak khawatir nanti Silakas akan ditinggalkan begitu? Tidak Bu, karena Dukcapil itu kan sebenarnya satu kesatuan. Artinya Silaris ini pun disupport sistem oleh bidang informasi administrasi kependudukan atau bidang PIAK. Jadi Capil itu adalah satu kesatuan. Maka itu sekarang ini kan Dukcapil itu pelayanan prima Bu. Kebetulan alhamdulillah tadi di tahun 2021 kita itu menyandang sebagai pelayanan prima. Oke, dari mana tuh akhirnya? Dari Menpan RB Bu. Terus kita juga untuk Ombudsman kita juga sudah nilainya zona hijau Bu. Oke, artinya bagus. Dukcapil itu adalah kolaborasi satu dinas. Keluarannya itu tidak punya bidang capil, tidak punya bidang dafduk, tidak punya bidang piak, tidak punya sekretariat, tapi punyanya Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut seperti itu. Dengan slogan Dukcapil bisa, Indonesia prima, seperti itu. Baik, iya. Artinya masing-masing aplikasi ini berjalan beriringan seimbang ya, bukan berarti ini kasihan Silakas nanti, bukan ya, tapi bersama-sama karena dia bersaudara. Silaris, Silakas ya dinaungi oleh pelangi. Siap. Silaris itu, kalau Silakas itu aplikasinya anak zaman now Bu. Tapi kalau Silaris ini mengakomodir orang-orang yang lansia dan seperti saya ya. Iya. Tapi kan Ibu tetap cantik. Wow, gitu sih. Dipecah. Awet muda. Oke, baik. Nah, masyarakat dalam hal ini dapat memilih apakah Anda hanya ingin di rumah sambil kutak-katik HP, ya, mengakses data kependudukan Anda, ataukah Anda ingin menggunakan aplikasi Silaris, datang ke desa, cukup mengisi permohonan, tunggu di rumah begitu ya. Nah, jadi ada beberapa alternatif, ada beberapa pilihan yang kita berikan untuk masyarakat. Inilah salah satu tujuan kita ya, menciptakan Silaris ini ya, agar masyarakat kita mempunyai banyak pilihan. Betul. Nah, sehingga mereka dapat memilih yang mana yang lebih mudah bagi mereka, ya, yang lebih mudah bagi mereka. Karena kan kebutuhan penduduk itu kan beda-beda ya. Betul. Kebutuhan penduduk itu beda-beda. Tadi disampaikan bahwa bagi anak-anak milenial tentu ia lebih suka dengan utak-atik HP, ya, sambil chattingan gitu deh. Apalagi dengan teman sebaya gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain ada penduduk kita yang mungkin lebih ribet gitu ya. Ribet banget nah kalau harus gini gitu ya, membuka aplikasi lah. Ya. Kebetulan rumah bahalat sebuah aja lawan balai desa. Baik menyebelah ndajar. Ya kan? Nah, seperti itu. Apalagi misalnya perangkat desa, kepala desa, perangkat desa kita sekarang kan sudah muda-muda, ramah-ramah begitu ya. Jadi lebih familiar lah dengan masyarakatnya. Jadi masyarakat lebih nyaman berurusan. Mereka memilih ke sana. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada
oma-oma begitu ya, yang memang sudah canggih ya. Yes. Daripada saya ke sana, ya kan? Lebih baik saya ini aja gitu WA kan. juga bisa. Iya, WA juga bisa. Masih piat lah gua. Protes dia. Iya. Oke. Ini bagus sekali ya, aplikasi-aplikasi ini diciptakan untuk memberikan berbagai pilihan kepada masyarakat. Karena kita tahu apa yang dibutuhkan masyarakat ya, maka Disdukcapil memberikan inovasi-inovasi itu ya. Nah, masyarakat silahkan memilih yang mana yang enak bagi masyarakat, karena satu sama lain tuh berbeda. Siap. Rasa enaknya tuh berbeda ya. Iya, betul. Ibu Siti Hairiah enaknya yang seperti ini, Ibu Siti Juwariah enaknya seperti ini, beda-beda ya. Meskipun sama-sama cantik, sama-sama perempuan ya. Iya, kan yang ganteng Siti. Iya, sendirian saya ya. Iya, paling ganteng di sini. Oke, di penghujung ada terakhir Bu dia masuk nih Bu. Oke, silakan. Ini berhubungan dengan tahun politik nih Bu. Oh begitu. Silakan pian aja Bu. Oke, baik. Kita ke suara pendengar. Selamat pagi, ada rekan Rangga di Batilai. Ya, pertanyaannya, apakah dalam data-data pemilih pada pemilu pemerintah menggunakan data Dukcapil atau BPS? Oke. Oh, ini sinerginya ya mungkin. Iya. Ini memang banyak dipertanyakan Bu. Siap. Iya. Nah, Pak Rangga, jadi untuk data pemilih ini memang yang bekerja sama itu adalah Kementerian Dalam Negeri dan KPU Pusat. Jadi Dukcapil di kabupaten kota itu tidak memiliki kewenangan, Bu. Iya. Nah, jadi untuk DP4 itu diambil dari data Dukcapil kemudian disandingkan dengan data KPU di pusat, Bu. Jadi untuk kabupaten kota tidak ada kewenangannya. Iya, oke, begitu ya rekan Rangga di Batilai. Memang Indonesia mengakui ya dan mempatenkan bahwa satu-satunya ya yang berwenang dalam urusan data adalah BPS. Nah, kemarin kita juga sudah bertalkshow ya dengan BPS ya. Nah, bagi data-data yang, tapi tidak menutup kemungkinan BPS juga mengkonfirmasi data-data kepada lembaga dan kementerian ya yang terkait yang melakukan pendataan langsung ke masyarakat. Namun keluarannya tetap adalah atas rekomendasi BPS. Ya, termasuk juga data pemilih ya, termasuk data pemilih. BPS pun berkoordinasi dengan semua lintas sektor yang melakukan pendataan secara langsung ke desa. Data tersebut diolah dan diintegrasikan sehingga keluarlah data yang direkomendasi oleh BPS sendiri. Jadi seperti itu. Jangan khawatir ya rekan Rangga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik. Waktu kebersamaan kita sudah ada di penghujung. Ibu Hairiah, closing Anda tentang si Laris. Saya mau belum bertanya tadi. Si Laris ini diciptakan oleh siapa? Kebetulan itu inovasi saya sendiri, Bu. Oke. Untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dan juga untuk dalam rangka saya mengikuti PKA, Bu, kemarin. Oke. Jadi si Laris ini memang karena dulu pencetusnya detak itu juga dari kami. Akhirnya karena inovasi kami itu stuck di situ saja, kita terus melakukan inovasi-inovasi, pengembangan-pengembangan hingga muncullah si Laris ini. Oke. Pada kesempatan ini juga Ulun ingin mempromosikan, Bu, satu produk baru Dukcapil. Sebenarnya tidak baru sih, sudah dari 2023 kemarin di awal-awal kita sudah ada Permen 74 tahun 2022 tentang identitas kependudukan digital, IKD. Jadi untuk adik-adik yang saat ini memiliki HP Android, tidak hanya adik-adik Bapak, Ibu, wajib KTP yang telah memiliki HP Android, mari sama-sama taruh KTP kita di handphone. Jadi tidak perlu lagi bawa fisiknya kemana-mana, cukup bawa handphone, tunjukkan handphonenya, maka di situ akan ada identitas kita. Jadi kita Dukcapil ini saat ini akan bergerak menuju identitas kependudukan digital, Bu. Jadi di handphone artinya KTP itu kita scan ya atau bagaimana? Tidak di scan, Foto aja ya? Tidak difoto, dia dalam aplikasi, Bu. Jadi di identitas digital itu ada kartu keluarga kita, ada data keluarga kita, dan ada KTP kita. Jadi di dalam identitas digital itu ada barcode, Bu. Nah, jadi nanti tinggal kayak QRIS, persis seperti QRIS. Ya. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan itu?
Silakan download di Play Store atau App Store identitas kependudukan digital. Untuk aktivasinya silahkan datang ke Disdukcapil atau ke kecamatan terdekat. Aktivasinya ya. Iya, Oke. aktivasinya Download dulu, baru nanti datang ke Disdukcapil atau ke kecamatan untuk Aktivasi. mengaktifkannya. Iya. Pastinya. Oke, Jadi nggak bawa baik. fisik-fisiknya lagi Bu Iya, ya. kalau dompet kan bisa ketinggalan dompet. iya. Tapi kalau handphone, duit di handphone sekarang. Iya. QRIS. Betul. Jangan lupa juga dong KTP ada di handphone seperti itu. Betul. Jadi cukup bawa handphone aja gitu ya. Siap. Semua ada di sana. Siap. Oke, baik ya. Jadi nggak mana-mana nggak bawa fisik lagi Bu ya. Enggak Kecuali lagi. uangnya banyak di dompet, Iya. isi dibawa boleh. Jadi sekarang kalau dompet itu kencang, memang benar-benar uang isinya. Iya. Kalau dulu kan kencangnya banyak ATM, Iya. kartu kredit. Iya. Surat Ada aktif pulang. Oke. Bu. pengalaman pribadi berarti dia ya. Oke, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tentunya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini, Bu Siti Hairah dan Ibu Siti Juwaria. Himbauan closing Anda untuk si Laris kepada masyarakat kita, silakan. Untuk semua desa, 130 desa di Kabupaten Tanah Laut, mudah-mudahan kita bisa melakukan kerjasama yaitu dengan sistem informasi layanan terintegrasi admin dukcapil dengan desa Silaris. Yuk rame-rame kita layani masyarakat kita dengan mudah, cepat, murah, gratis dengan Silaris. Oke, baik. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talk Show Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Kamis 21 Desember 2023. Saudara pendengar